Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan juga aktifkan loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis. Saat ini saya berada di lokasi Taman Bungkul, Kota Surabaya. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang siratan makna daripada Wali Songo. Kalau kita mencermati asal kata Wali Songo, itu induk bahasanya adalah berasal dari bahasa Jawa. Wali Songo merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata wali dan songo. Wali menurut bahasa dari kata Jawa itu berasal dari kata uwal. Uwal itu artinya lepas, atau kalau orang Jawa mengatakan uwalono berarti ujulono berarti lepaskan. Nah, kalau uwal diberikan imbuhan yang namanya i di belakang menjadi uwali, artinya dilepaskan. Nah, kalau dikasih awalan dan akhiran menjadi nguwali, nguwali itu berarti melepaskan. Itu dari kata wali. Sedangkan songo, kosa kata songo itu memiliki dua makna. Yang pertama itu bisa dikatakan tembung atau ukoro sanepan atau kiasan atau perumpamaan. Jadi yang dikatakan perumpamaan dengan kosakata songo itu artinya merupakan kata kerja atau merupakan satu kata perintah yang artinya songo dikasih awalan dan akhiran menjadi kosongono, artinya tugas atau perintah kepada manusia, tugasnya adalah mengosongkan. Jadi songo itu berasal dari kata kosongono, berarti kosongkan atau lepaskan. Jadi Wali Songo itu merupakan satu perintah kepada semua manusia untuk mengosongkan. Apa yang kita kosongkan? Dulu para pelaku spiritual Jawa bahwa bisanya manusia mencapai kesempurnaan di dalam ketauhidan, di dalam kemanunggalan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka laku utama adalah mengosongkan babakan hawa songo. Lah, nafsi-nafsi 9 yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri manusia itu meliputi mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat penciuman, mulut sebagai alat pengucap, dan di bawah ada dua namanya alat kemaluan. Dan itu kalau kita hitung semuanya, mata ada dua, telinga ada dua, hidung lubangnya dua, mulut satu, ditambah dua alat kemaluan di bawah, itu totalnya adalah 9. Jadi di dalam
kajian tentang pemahaman Wali Songo itu adalah merupakan isyarat atau merupakan pertanda bahwa di dalam ibadah kita kepada Tuhan untuk mencapai kesempurnaan kita di dalam ketauhidan ataupun kemanunggalan kita di atas kuasa Tuhan, maka laku utama yang harus kita lakukan adalah mengosongkan daripada nafsi-nafsi yang ada di dalam diri kita, yang pintu masuknya atau pilarnya adalah melalui mata, telinga, hidung, mulut, dan yang paling berat adalah dua alat kemaluan yang ada di dalam diri kita. Jadi semuanya ada 9. Oleh karena itu, bahwa Wali Songo itu adalah perintah Tuhan kepada manusia untuk mengosongkan atau menipiskan segala bentuk keinginan nafsi-nafsi keduniawian kita. Bila mana nafsi-nafsi keduniawian kita sudah tipis, maka di dalam kita melakukan berkoneksitas, berhubungan dengan kuasa Tuhan akan lebih mudah, karena di dalam diri kita sudah tidak ada kepentingan-kepentingan secara nafsi-nafsi. Oleh karena itu, mengingat apa yang pernah disiratkan, bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini sebetulnya ayat-ayat Tuhan yang tersirat. Oleh itu, tugas kita sebagai manusia mensuratkan apa yang tersirat di alam kita dan mensiratkan apa yang tersurat di dalam kitab suci setiap agama apapun. Pemirsa, bahwa apa yang sesungguhnya kita kaji di alam semesta raya ini sebetulnya banyak petunjuk-petunjuk Tuhan yang tersirat. Terkadang kita di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut sering kali kita kurang begitu mengena pada satu pemahaman yang dikehendaki oleh apa yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, mari kita kaji lebih dalam tentang kisah perjalanan Wali Songo. Seiring perjalanan mengikuti matahari terbit dari timur dan berjalan sampai menuju terbenam pada posisi matahari ada di barat. Mulai dari timur, mari kita teliti satu persatu seiring perjalanan matahari dari terbit hingga terbenam. Sunan Ampel. Ampel berasal dari kata Jawa, artinya ampil. Ampil itu memiliki makna bahwa manusia hidup di dunia sesungguhnya diampili atau dipinjami yang namanya urip atau ruhi atau si hidup. Oleh karena itu, karena kita berada di dunia ini dipinjami oleh si maha hidup yang namanya ruhi, yang namanya si hidup, yang namanya urip. Untuk itu kita harus bisa menjaga bagaimana laku kita.
sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan menjadi kehendak daripada urip atau ruhi atau si hidup yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, pesan moral dari Sunan Ampel, wahai manusia yang hidup di atas dunia, sadarilah bahwa sesungguhnya dirimu berada di permukaan bumi ini karena kuasa Tuhanmu, dan sesungguhnya pula Tuhanmu telah meminjamkan bagian daripada kuasanya yang disebut ruhi atau si hidup atau urip yang ada di dalam dirimu atau yang di dalam jasadmu. Untuk itu, berbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Makanya bergeser ke barat, memberikan contoh bahwa setelah kita sadar, setelah kita tahu bahwa hidup yang ada di dalam diri kita sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dipinjamkan di dalam diri kita, maka kita untuk menjaga daripada si hidup yang ada di dalam diri kita, maka kita harus berbuat, berperilaku, bertutur kata sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila mana kita sudah bisa melakukan apa yang sesuai dengan yang diperbuat Nabi Ibrahim, maka Tuhan akan menempatkan setiap manusia di atas, ditempatkan di tempat yang paling atas, yaitu giri. Giri dalam bahasa Jawa itu adalah puncak atau gunung. Makanya Sunan Giri keberadaan secara fisiknya berada di puncak gunung yang ada di kota atau kabupaten Gresik. Sedangkan Giri lebih dikenal dengan nama Prabu Satmoto. Sat itu artinya kering, moto itu artinya mata. Berarti tugas manusia hidup di dunia kalau ingin mendapatkan kemuliaan oleh Tuhan dan ditempatkan di atas, maka yang diperbuat adalah harus berani mengeringkan pandangan mata kita dan tidak mudah terkecoh atau tertipu dengan segala bentuk keinginan-keinginan yang dipicu mulai dari penglihatan mata kita. Bila mana kita bisa melakukan perbuatan untuk menipiskan pandangan mata kita, kemudian menipiskan pendengaran kita, menipiskan apa yang ada di penciuman kita, menipiskan apa yang ada di ucapan kita, dan menipiskan apa yang ada di syahwat dalam diri kita. Nah, disitulah manusia akan diberikan derajat oleh Allah, yaitu derajat yang semulia-mulianya, derajat yang setinggi-tingginya. Nah, itulah makna daripada Sunan Derajat. Bila mana manusia sudah diberikan derajat oleh Tuhan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab suci, bahwa Tuhan telah menjadikan manusia adalah makhluk yang paling mulia atau semulia-mulianya makhluk. Bahasa sononya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya Tuhan telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau semulia-mulianya makhluk Tuhan. Itu adalah manusia. Bila manusia sudah kesinungan derajat, manusia sudah diberikan derajat oleh Tuhan,
maka segala apapun bentuk ucapannya, segala apapun bentuk perbuatannya, senantiasa akan dimuliakan oleh Tuhan. Ucapannya akan menjadi kun fayakun. Itulah dilambangkan dengan Sunan Bonang. Bonang dalam bahasa Jawa itu adalah merupakan alat musik atau alat gamelan. Bila mana itu dipukul atau dimainkan yang namanya alat bonang tadi, dia akan mengeluarkan suara yang merdu, suara yang ulem dalam bahasa Jawa, empuk dalam bahasa Jawa, dan enak di dalam telinga untuk dinikmati. Itulah bonang. Itu tersirat di dalam makna hakikinya. Artinya manusia bila dimuliakan oleh Tuhan, maka ucapannya menjadi kun fayakun. Bila mana manusia sudah mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, maka hati-hati. Menurut filsafat Jawa, cobaan, godaan yang terberat apabila manusia di dalam hubungan berkoneksitas dengan Tuhan, godaan terberatnya adalah melompati sungai kecil atau melompati kali cilik. Oleh karena itu diisyaratkan oleh Sunan Kalijogo bahwa jagalah sungai kecilmu, jangan sampai sungai kecilmu dilompati oleh siapapun yang bukan hakmu. Dari Sunan Kalijogo kemudian kita berjalan ke barat lagi. Bila mana kita bisa menjaga sungai kecil kita, syahwat kita, maka disitulah kita akan bisa merasakan aksi dan reaksi daripada ruhi yang ada di dalam diri kita, si hidup yang ada di dalam diri kita, atau urut yang ada di dalam diri kita. Yaitulah yang dikatakan Ruhul Kudus, atau si suci yang ada di dalam diri kita. Maka digambarkan Sunan Kudus itu adalah gambaran daripada si ruhi yang ada di dalam diri setiap manusia. Bila mana manusia sudah mengenali si hidup yang ada di dalam dirinya, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan dia ditempatkan oleh Allah di sisi yang paling mulia, dan tempatnya di puncak yang paling mulia, yaitu mulia. Dan manusia yang mulia adalah manusia yang sesungguhnya sudah mengenali siapa sesungguhnya sejatinya dirinya, bahwa dirinya yang sejati adalah urip, dirinya yang sejati adalah hidup, dirinya yang sejati adalah milik Allah, milik Tuhan, milik si Maha Hidup. Maka Sunan Gunung Jati bernama Hidayatullah. Maka manusia yang sudah mengenal sejati dirinya, mereka akan selalu senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi apapun yang tersurat dari perjalanan 9 wali, kebetulan 9 jumlahnya wali songo, di situ menggambarkan bahwa setiap manusia diajarkan kepada oleh Tuhan, diajarkan tentang bagaimana cara berbuat, bagaimana menyempurnakan laku di dalam mencapai ketauhidan, kesempurnaan ketauhidan. Arti dalam bahasa Jawa, kesempurnaan dalam manunggal kepada hidup, sehingga bisa menyatu di atas kuasa hidup. Nah, itulah kesempurnaan ibadah manusia menuju kuasa Tuhannya. Jadi ampel itu dari kata ampil, bahwa kita harus sadar
Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sekedar diampili Tuhan, diampili yang namanya ruhi atau si hidup. Oleh karena itu kita harus menyadari dan kita senantiasa mawas diri bahwa sesungguhnya apa yang kita sombongkan, bahwa kita ini cuma dipinjami, yang namanya pinjam dalam waktu sesaat, yang namanya dipinjami dalam waktu sementara, dan pada saatnya yang namanya dipinjam pasti akan diminta kembali oleh sang pemiliknya, yaitu sang Khaliknya, yaitulah yang disebut Tuhan, atau yang disebut Maha Suci, atau yang disebut Sang Yang Widiwasa, atau yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sadari bahwa selama ini di dalam kita menafsirkan, di dalam kita menerjemahkan ayat-ayat yang tersirat, tidak nyampe pada apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak mampu menjadikan ayat-ayat yang tersirat menjadi tersurat di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada satu pepatah mengatakan, tangeh lamun jeneng sira bisa tumeka, lamun jeneng sira wae durung mangerteni sapa sejatiniro. Bagaimana kita bisa menyatu di atas kuasa Tuhan sementara kita sendiri belum mengenali sesungguhnya siapa yang ada di dalam diri kita? Sesungguhnya yang ada di dalam diri kita adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa hidup, kuasa Sang Yang Widiwasa. Di dalam pemahaman Aki Muhammad Samsu Usman telah disampaikan, dengarkanlah oleh dirimu bahwa sengaja Tuhanmu merobakan rasa di hatimu agar dirimu mengerti siapa sesungguhnya dirimu dan siapa sesungguhnya Tuhanmu. Oleh karena itu, ingatlah, janganlah dirimu bersembunyi dari rasa salah maupun dosa, tapi ingatlah akan saksi dirimu yang senantiasa jujur dan tidak bisa diajak untuk berbuat atau berbohong. Nah, itu pesan daripada Aki Muhammad Samsu Usman dari Sunda, Jawa Barat. Sedangkan pesan yang telah disampaikan oleh Kanjeng Rama Gusti Prabu Heru Cokro semono, tangeh lamun jeneng sira bisa tumeka, lamun jeneng sira wae durung mangerteni sapa sejatiniro. Sejatiniro sak temeni ya urip, urip kang nganakake ya urip uga sing ora nganakake. Artinya manusia tidak akan bisa nyampe atau menyatu di atas kuasa Tuhan sementara si hidup yang ada di dalam dirinya saja manusia belum mengenal apalagi mengetahui.
Oleh karena itu, pemirsa, marilah dari sedikit kita belajar menyempurnakan ketauhidan kita, kemanunggalan kita dalam berhubungan dan berkoneksi dengan si hidup yang ada di dalam diri kita. Karena si hiduplah yang nanti kelak akan mengantarkan diri kita menuju Sang Khalik, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Tuhan, kuasa Sang Yang Widiwasa, di dalam menyempurnakan laku kita kembali kepadanya sesuai dengan ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sak temeni atau sesungguhnya, lillah karena Allah, karena Tuhan, wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya pula semua manusia kelak akan kembali kepadanya. Sebagai pertanyaan, di manakah alamat Tuhan supaya manusia pada saat dipanggil, ruhi pada saatnya dipanggil, jiwa-jiwa yang ada di dalam diri manusia bisa menyatu di atas kuasa Tuhannya, menyatu dengan si hidupnya, menyatu dengan ruhinya untuk ikut kembali kepada Tuhannya. Nah, di situ dibutuhkan di manakah alamat Tuhan. Tanpa tauhid, tanpa manunggal, tanpa menyatu, manusia tidak akan bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Bila mana manusia tidak mencapai kesempurnaannya, maka jiwanya akan melayang-layang, jiwanya akan kemana-mana, menjadi jiwa-jiwa yang tidak tenang, menjadi jiwa-jiwa yang gentayangan, menjadi jiwa-jiwa pengembara. Ya, disitulah yang dikatakan siksa, disitulah yang dikatakan neraka, disitulah yang dikatakan tidak tenang dan tidak tentram, menjadi jiwa-jiwa yang tidak tenang dan menjadi jiwa-jiwa yang tidak tentram. Untuk itu, mari kita lebih ke dalam, lebih menyadari diri, menata diri di dalam membenahi sikap dan perilaku kita, di dalam menjaga trisuci yang ada di dalam diri kita, yang dimulai dari hati kita, ucapan kita, maupun perbuatan kita, yaitu suci hati, suci ucap, dan suci perbuatan. Ada satu pepatah di dalam bahasa asing yang berbunyi, barang siapa bisa menjadikan kitab sucinya menjadi social control di dalam kehidupannya, niscaya kitab suci akan membentuk engineer di dalam diri manusia, membentuk kepribadian menjadi manusia sesuai dengan apa yang tersurat maupun yang tersirat di dalam kitab sucinya. Oleh karena itu, jadikanlah apapun yang tersirat maupun yang tersurat di dalam kehidupan kita ini menjadi social control dari perilaku kita,
Dan niscaya bila mana kita mampu menjadikan apa yang tersurat dan tersirat menjadi social control di dalam kehidupan kita, niscaya di dalam diri kita akan terbangun, terbentuk kepribadian-kepribadian sesuai dengan ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat, sehingga di dalam laku kita mencapai kemanunggalan, ketauhidan, niscaya akan dapat tercapai dengan baik, insya Allah akan tercapai secara sempurna. Dan untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan, semoga dari kajian-kajian tentang perjalanan kisah Wali Songo menjadi media untuk menyempurnakan laku kita di dalam menyempurnaan ketauhidan kita, kemanunggalan kita dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebagai ucapan salam, urip waras selamat semuanya, selamat sakabehane, tentrem bahwa alam ini, bahwa jagat ini adalah jagat tentrem, jagatnya manusia-manusia yang tentrem. Kalis nirsambikala, rahayu 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 sagung dumadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sagung Dumadi, Nuwun.